Ya, pemirsa, Kementerian Keuangan menilai pergerakan harga komoditas cenderung termoderasi dan berimplikasi pada penerimaan negara di sepanjang tahun 2024 lalu. Meski demikian, Wakil Menteri Keuangan menyebutkan penerimaan negara masih tumbuh di tengah gejolak harga komoditas dan perekonomian global di tahun lalu. Kementerian Keuangan menilai pergerakan harga komoditas di sepanjang tahun 2024 juga berimplikasi pada menurunnya penerimaan negara. Hal tersebut terungkap dalam realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2024. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyebut penerimaan pajak penghasilan atau PPH sektor migas hanya mencapai sebesar 65,1 triliun rupiah di tahun 2024. Realisasi tersebut mengalami penurunan 5,3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, namun demikian nomor 4, kalau kita lihat PPH badan memang masih terkontraksi yang cukup signifikan. Ini karena turunnya profitabilitas dari sektor pertambangan, khususnya batu bara dan nikel, dan juga kelapa sawit yang terdampak dari adanya volatilitas di dalam harga komoditi. Berikutnya, saudara sekalian, para media, ini adalah gambaran kondisi yang terjadi di sisi komoditi kita. Pada umumnya zona merah, harga nikel turun, harga gas alam turun, harga batu bara juga turun, harga minyak mentah turun, harga CPO menaik ya, meningkat year on year. Meskipun kalau kita lihat kuartal demi kuartal berbeda ya, khususnya kuartal 1, 2, dan 3 yang masih kontraktif, kemudian kuartal keempat yang menunjukkan sisi positif. Anggito menambahkan, meskipun terdapat beberapa sektor yang mengalami penurunan, kinerja penerimaan pajak di semester 2 2024 menunjukkan perkembangan yang positif seiring dengan pemulihan ekonomi global dan peningkatan harga komoditas yang lebih stabil. Adapun total penerimaan pajak di sepanjang 2024 mencapai 1.932,4 triliun rupiah atau 97,2% dari target yang ditetapkan sebesar 1.988,9 triliun rupiah. Meskipun demikian, realisasi ini tercatat mengalami kenaikan 3,5% dibandingkan dengan penerimaan pajak pada tahun 2023. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, resiliensi penerimaan negara di tengah gejolak ekonomi global, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Profesor Didin S. Damanhuri. Beliau adalah ekonom senior Indef. Halo Prof. Didin, apa kabar? Halo, Mas Pras. Baik. Selamat tahun baru ya. Yes, selamat tahun baru juga Prof. Didin. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh, kita akan review terlebih dahulu terkait dengan kinerja penerimaan negara di sepanjang tahun 2024 lalu yang tadi sudah disampaikan, 2.842,5 triliun rupiah atau setara 101% ini dari target, Prof. Bagaimana nih pandangan Anda? Ya, itu melampaui target karena non pajaknya yang naik ya, Oke. pabeanan dan cukai. Tetapi pajaknya turun bawah target ya, di bawah Yes. target. Jadi lumayan juga ya, hampir 4% ya, di bawah targetnya itu. Jadi ini saya kira harus disikapi secara serius karena penerimaan pajak yang tidak sesuai dengan target ini bukan hanya soal eksternal semata ya, Oke. faktor geopolitik global maupun harga komoditas yang tidak menguntungkan. Saya kira di faktor dalam negeri harus kita tambahkan bahwa memang ada penurunan daya beli masyarakat secara umum, baik menengah maupun bawah ya. Oke. Kemudian juga industri manufaktur juga terkontraksi dari purchasing manager index. Yeah. index itu juga di bawah 50, sekitar 47-48 gitu. Jadi artinya bahwa memang ada penurunan kinerja perekonomian dalam negeri yang mempengaruhi terhadap penerimaan pajak yang tidak sesuai target. Baik. Jadi saya kira ini harus disikapi secara seksama
dan serius karena ada yang lebih jauh bahkan bahwa persoalan pajak ini belum selesai ya untuk kebutuhan untuk direformasi. Bocorannya masih tinggi, Oke. juga apa namanya wajib pajak yang seharusnya sudah kena pajak itu sekitar ini menurut para ahli baru 60%. Oke. Jadi masih ada 40% wajib pajak yang belum tercover dengan ini. Jadi kebutuhan adanya reformasi menjadi sangat mendesak ya untuk bagaimana pemerintahan Prabowo yang mau membiayai program-program yang temanya adalah ekonomi untuk rakyat dan kemudian memperbaiki berbagai kinerja kelembagaan dan tentu saja memacu pertumbuhan yang ingin mencapai 8%. Jadi ini persoalan besar ya. Oke, nah kalau Anda katakan ini menjadi salah satu persoalan yang cukup fundamental lah kalau kita bicara mengenai kondisi perekonomian internal, ada penurunan daya beli masyarakat, kelas menengah yang juga mengalami penurunan, kemudian Anda melihat tekanan global juga masih menghantui kaitannya dengan kinerja ekspor Indonesia. Nah lantas bagaimana Anda melihat dengan capaian-capaian begitu dari sisi penerimaan negara di tahun 2024 ini bisa menjadi modal yang cukup kuatkah dalam menapaki tahun 2025 ini Prof? Iya, dengan situasi global yang memang masih menekan ya terhadap perekonomian nasional serta apa namanya berbagai kondisi yang tersisa akibat COVID, akibat berbagai problematik di dalam negeri, capaian ini masih lumayan lah. Modal yang bisa dipacu lebih bagus lagi kinerjanya, terutama adalah memperbaiki institutional reform. Perpajakan ini sendiri menurut saya jauh dari selesai dengan kebocoran yang sangat tinggi. Jadi ada dua ya. Satu adalah wajib pajak yang seharusnya membayar pajak itu belum tercover sekitar 40%. Tapi yang masuk pun perkiraan kebocorannya itu tinggi. Kalau IMF mengatakan 40%. Apa namanya? Ya setidak-tidaknya salah seorang penasehat presiden mengatakan ada 300 triliun ya. Yang mengemplang dan lain-lain dan sebagainya yang tidak masuk kas negara. Jadi ini saya kira tantangannya dari sektor penerima negara ini sangat krusial yang harus secara sangat serius dilakukan institutional reform secara menyeluruh. Nah itu dia, lantas apa yang harus dilakukan kalau kita bicara mengenai menjaga resiliensi penerimaan negara kita begitu di tahun 2025, mengingat tadi tantangan yang cukup mendasar saja juga masih menjadi PR juga yang belum tuntas Prof. Iya, memang upaya ke arah itu sudah kita lihat ya, misalnya dari sisi penggunaan ya. Bahwa menurut rilis ada 3,6 triliun misalnya penghematan akibat perjalanan luar negeri yang perjalanan dalam maupun luar negeri yang sudah bisa dihasilkan. Tapi itu tidak jauh dari cukup karena kalau tadi mengacu kepada wajib pajak yang belum membayar pajak, itu kalau 40% itu nilainya bisa 700-an triliun. Belum kebocorannya. Nah, saya juga punya mahasiswa yang kebetulan salah seorang eselon 2 dari Kementerian Pajak ya waktu itu. Perpajakan ini kebocorannya juga sangat tinggi. Sekitar 30%. Kalau menurut IMF 40%. Ini harus secara sangat serius misalnya direalisasikannya Kementerian Penerimaan Pajak ya, sehingga dari sana bisa lebih terkonsentrasi, itu bisa direalisasikan, kemudian dilakukan reform besar-besaran. Bagaimana pajak yang potensial belum masuk digarap sedemikian, intensifikasi, ekstensifikasi, lalu kemudian kebocoran yang
apakah kong kali kong petugas pajak, apakah korupsi, apakah inefisiensi, itu harus secara sangat serius. Tadi Oke. sekitar 30-40% bocor gitu. Ya, dan sebenarnya kita bisa memberikan apresiasi lah terkait dengan beragam upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah, Ya. Kementerian Keuangan, khususnya Ditjen Pajak begitu untuk terus mencari wajib pajak baru. Tadi ada intensifikasi, ekstensifikasi. Nah, seperti apa nanti efektivitasnya kita bahas di segmen berikutnya, Prof. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan pendapatan negara. Kita akan cermati dari tahun 2018 sampai dengan target di tahun 2025 ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, tren dari si pendapatan negara cenderung sudah mulai mengalami peningkatan begitu ya di tahun ini. Tadi sudah disampaikan ada 2.842,5 triliun rupiah, kemudian target di tahun 2025 ini adalah 3.005,1 triliun rupiah. Sementara bagaimana dengan defisit APBN terhadap PDB-nya? Ya, seperti yang bisa Anda saksikan juga di tahun 2020 memang 6,14%, kemudian turun terus sampai dengan 2023 di 1,65% terhadap PDB, dan mulai cenderung naik lagi sampai dengan tahun 2024 2,29%, dan ditargetkan tahun 2025 ini dalam APBN adalah 2,53% terhadap PDB. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Didin Damanhuri, ekonom senior Indef. Ya, Prof, kita akan lanjutkan kembali dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan pendapatan negara, dan memang salah satu penyumbang pendapatan negara di Indonesia adalah dari sektor pajak. Sementara tadi di tahun 2024 saja baru mencapai 97,2%. Nah, tantangan dari sisi penerimaan pajak dari pemerintah sendiri, apa yang harus segera dituntaskan, apa yang harus dipecahkan bottleneck yang ada begitu dari sisi penerimaan negara dari sektor pajak begitu, Prof? Ya, itu yang saya katakan harus ada institutional breakthrough. Oke. Jadi saya setuju bahwa Kementerian Penerimaan Negara harus segera direalisasikan supaya lebih terkonsentrasi dengan sebuah kementerian ini, gimana dia mereform tadi kelembagaan supaya para wajib pajak yang belum tercover sekitar 40% itu segera bisa kalau bisa semuanya gitu kan. Bayangkan kalau itu baru sekitar 40% belum masuk. Belum yang mereformasi yang sifatnya kebocoran. Apakah itu kebocoran ada pengemplang pajak yang konon menurut nasihat Presiden ada 300 triliun. Kemudian inefisiensi di dalam pengelolaan, maupun ada korupsi yang lumayan besar juga gitu yang sudah dilaporkan. Nah, jadi institutional breakthrough ini mendesak. Karena mengapa? Karena ini kan pemerintahan ini mencoba merubah orientasi pembangunan yang lebih ingin ekonomi untuk rakyat. Sudah dilaksanakan kemarin misalnya makanan siang bergizi. Oke. Sekian belas juta yang targetnya bakal ke arah 37 juta dan sebagainya. Ini kan membutuhkan pembiayaan. Yes. Nah, tetapi juga memang ada dampak di mana ini akan meningkatkan daya beli masyarakat bawah. Itu bagus. Karena memang tadi ada data bahwa daya beli kelas menengah maupun masyarakat bawah itu menurun. Nah, tapi kemudian juga disusul segera dengan produktivitas dari para pelaku ekonomi. Tadi ada terkontraksinya industri manufaktur. Ada dua jawaban dari pemerintah yang mau dilakukan, tetapi yang time lag adalah hilirisasi itu. Jadi hilirisasi bukan hanya nikel, tapi sampai agro maritim, tambang yang lain dan sebagainya. Ini tentu saja harus segera, tetapi itu time lag. Tapi yang lebih cepat lagi kalau kemudian dengan insentif dan disinsentif, industri manufaktur existing yang menurun kemarin memang terpukul oleh
geopolitik global atau situasi perekonomian negara-negara mitra yang juga lagi menurun, tapi pasar dalam negeri kan ini masih sangat luas, belum di ASEAN ya, ASEAN. Tadi kan yang terpukul oleh karena China, Amerika maupun Eropa lagi menurun, tapi ASEAN ini kan belum digarap, belum misalnya juga Timur Tengah, kemudian Afrika, belum Amerika Latin. Jadi ini agile dari government ini harus didorong sedemikian agar industri manufaktur ini yang sangat menyerap tenaga kerja besar, ini harus digarap sangat serius dan sudah bisa dilakukan sejak sekarang. Sejak sekarang, sehingga bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi, juga menciptakan kesempatan kerja, plus tadi penerimaan pajak juga akan naik secara lebih signifikan lagi. Prof. Didin, lantas bagaimana dengan upaya yang sebelumnya kita tahu PPN 12% kan ke banyak produk dan jasa, kemudian akhirnya lebih dikerucutkan lagi kepada barang-barang mewah. Nah ini bagaimana pandangan Anda, Prof? Apakah ini justru akan mengecilkan atau bagaimana? Ya, memang dalam waktu jangka dekat target yang 75 triliun kan menjadi hanya sekitar 4 triliun. Karena hanya barang mewah aja. Tetapi jangan lupa itu adalah menolong daya beli untuk tidak turun. Nah, ditambah dengan program-program yang kerakyatan begitu, apakah itu makanan bergizi, apakah itu kemudian nanti swasembada pangan dan lain-lain, maka kompensasinya dalam hitungan saya akan jauh lebih besar dalam 1 tahun ke depan. Jadi dibatalkannya PPN 12% ya untuk yang existing, yang tadinya tidak bayar tetap tidak bayar, yang 11% tetap 11%, 12% hanya kepada yang memang selama ini sudah dikategorikan sebagai barang mewah yang rumah saja di atas 30 miliar misalnya dan lain-lain. Jadi sebenarnya tidak terjadi peningkatan PPN 12% seperti yang diisukan. Oleh karena itu ini adalah bantalan di mana daya beli tidak turun. Plus dengan program-program yang sifatnya people driven, pertanian, agromaritim secara luas, kemudian swasembada pangan, swasembada energi yang notabene harusnya pelakunya adalah para petani yang sebesar-besarnya. Oleh karena ini akan meningkatkan daya beli yang bisa mengkompensasi kehilangan potensi tidak jadinya 12% PPN. Menurut hitungan saya akan jauh lebih tinggi dan lebih berkualitas, plus nantinya pada gilirannya bisa menyumbang kepada tercapainya pertumbuhan yang lebih tinggi, menuju 18% tapi berkualitas itu. Prof. Didin, lantas bagaimana dengan target 3.000 triliun untuk penerimaan negara kita di tahun 2025? Apakah Anda melihat potensinya bisa tercapai, bisa tembus begitu, atau justru ada tantangan tersendiri lagi kaitannya dengan tadi beragam kebijakan pemerintah yang masih perlu di-booster lagi dari sisi intensifikasi, ekstensifikasi, reformasi dari sektor perpajakan dan lain-lain? Kalau gercep ya, menurut saya kan saya dengar setelah 3 bulan ini mau ada reshuffle katakanlah. Lalu nanti ada Kementerian Penerimaan Negara, maka segera saja itu didongkrak lewat kementerian baru itu untuk supaya penerimaan mereka yang belum wajib pajak yang belum masuk dan belum tercover oleh Kementerian Penerimaan Negara itu segera dikejar dengan aparat yang lebih efektif, efisien. Lalu kemudian kebocoran itu juga bisa, plus program-program yang bersifat people driven tadi. Plus juga di mana industri manufaktur yang sudah selama ini lagi terkontraksi itu dengan gairah pasar dalam negeri yang sebenarnya nggak jelek gitu, itu kan bisa dipacu. Bagaimana potensi konsumen antar daerah ini dipacu sedemikian untuk menjadi customer atau konsumen dari industri manufaktur yang mau digenjot. Plus juga pasar-pasar baru yang selama ini industri manufaktur itu kan umumnya ke negara-negara yang secara tradisional saja
Belum kita berbagai negara di Asia yang belum, di ASEAN yang intensifikasi ASEAN, plus juga Timur Tengah dan Afrika, Amerika Latin. Kan itu belum. Ya, sebenarnya masih banyak jalan lah ya menuju Roma begitu ya Prof, yang perlu juga dilakukan oleh pemerintah begitu, bisa meningkatkan lagi dari sisi penerimaan perpajakan ataupun penerimaan negara secara umum begitu. Kita tinggal lihat saja nanti mungkin ramuan-ramuan kebijakan apa saja yang mungkin akan ditelurkan pemerintah untuk mengejar target 3.000 triliun, kemudian ada juga pertumbuhan ekonomi 8% begitu untuk beberapa tahun ke depan. Baik, Prof Didin, terima kasih banyak atas waktu, sharing informasi dan analisis yang sudah Anda berikan kepada pemirsa, Prof. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, sampai berjumpa kembali, Prof. Salam sehat. Sama-sama. Ya. Selamat siang. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.